misalnya seperti itu. Nah, Iya. problematikanya itu belum bisa menerima keberagaman, Bu dosen. Jadi kalau seandainya kita tuh sudah ngerti, seperti saya kan kebetulan storytelling ya, di Indonesia itu salah satu storyteller. Saya menganalogikan, mengkiaskan bahwa kalau bumi itu bumi kalau cuma satu agama, nah terus tugas para daiyah itu apa? Tugas untuk misi Islam itu apa? Seperti itu. Begitu juga mereka yang kalau kita sebagai muslim kan Buddhism juga lebih jauh ngerti bahwa aslinya itu Nasrani yang menyembah Allah Azza wa Jalla, bukan seperti ajaran si Paulus yang mana katanya si Isa adalah Tuhan, kan Iya, seperti itu. betul Nah, betul betul. mereka itu sebetulnya mau mengarah ke situ. Kejadiannya itu lucu, di tempat saya itu sepertiga wilayah itu milik Sang Timur. Yayasan Sang Timur itu Katolik. Katolik. Bukan Protestan tapi Katolik. Nah, mereka itu nggak pernah ada misi misionaris apa kristenisasi gitu. Misi-misi mereka nggak ada. Karena mereka tuh hampir sama dengan saudara-saudara atau teman-teman saya ketika saya waktu di pondok yang namanya musyrifah, bunyai, Pak Kiai itu nggak pernah apa namanya memaksa untuk orang lain untuk masuk Islam, nggak pernah. Betul-betul apa namanya tawadhu. Nah, ini suster-suster ini juga kebetulan tawadhu gitu, Bu dosen. Saya Iya. ketika apa itu namanya kemarin tuh nyemprot-nyemprot untuk desinfektan apa namanya itu loh, Bu Oh dosen. ya, Itu saya ya, sama Pak RW diminta, Mas Wawan ikut, nggih siap. Begitu ketemu Bu suster itu kan udah sepuh-sepuh, nggak ada yang muda, kalau ada muda saya godain. Itu kan sepuh-sepuh. Itu terus iya. gini, Bu suster, ini namanya Kak Wawan yang sering ngisi anak-anak itu terus ngisi pengajian. Oh, Mas Ustadz toh, nggih suster, saya bilang gitu. Mas Ustadz, kalau nggak ada pandemi, saya pengen kita sekali-kali ngadain apa itu pas puasa itu. Oh, buka bersama Bu Suster. Iya, Bu. Itu mereka tuh ingin ingin apa namanya berbaur dengan kita, pengen ngerti apa toh Islam itu. Benarkah Islam itu seperti yang dipresentasikan para pendeta-pendeta di hari Minggu itu? Ternyata jauh berbeda itu, Bu dosen. Jadi intinya saya pribadi tuh pengen mulai dari Jogja. Bisa nggak? Mungkin kalau di Bantul, Gunung Kidul, Sleman, teman-temanku atau yang di Jawa Tengah atau di luar Jawa mungkin nggak ada masalah. Tapi Jogja itu begitu tersulut konflik horizontal antara muslim dengan non muslim, Muslim. itu bahaya loh, itu bisa merembet ke Jawa Tengah. Seperti itu, Bu dosen. Terus Iya. sambil jawab Bu dosen yang tadi itu, memang di kampung saya khususnya di bekas terminal Yogyakarta. Kalau sekarang kan terminalnya pindah ke selatan namanya terminal Giwangan. Kalau Iya. yang saya bekas terminal namanya XT Square. Itu meskipun ada kapel, kalau kita musola gitu ya, itu Iya, yang betul. nggak laku karena lingkungannya itu memang eksklusif di Yayasan Sang Timur. Nah, kemarin Oh. ada teman-teman, mohon maaf saya sebut saja, teman-teman GPK dari P3 itu bilang, Gus, nah iso jenengan ki ngusulke nang Pak Wali Kota sebelum Pak Wali Kota yang kemarin Sekarang. mantan Wali Kota ditangkap Iya, KPK. betul. Mbak, kowe kan lebih dekat dengan pemerintah. Usul ke, kalau itu lingkungan kamu, sepertiga lingkungan kamu itu diambil oleh Yayasan Sang Timur itu kok sewa ke tanah Pemkot Kota Yogyakarta. Mbok minta Pemkot itu segera diambil alih. Syukur nanti bisa dibikin pondok pesantren. Saya sih oke-oke saja, tapi itu Bu dosen, saya mikirnya, loh, apa Islam ki carane dengan Benar, seperti betul, betul. ini, ya, gitu loh. Sehingga ya itulah, kalau saya pribadi memang inginnya tuh seperti yang disampaikan Gus Baha, Islam ki ojo diketok kele terlalu Betul. eksklusif, justru inklusif. Dan ketika kita buka buku sejarah, memang Rasulullah itu luar biasanya seperti itu. Dengan yang muslim baiknya minta ampun, dengan yang non muslim juga baiknya minta Sama. ampun. Sehingga ketika sistem negara madani itu ternyata yang muslim itu ada zakat 2,5%, yang non muslim Majusi, Yahudi, Zoroaster, Majusi, Yahudi, Nasrani itu adalah pajak. Seperti itu, Bu dosen. Tapi Oke. ya itu endingnya adalah saya pingin ada happy ending, ada akhir yang menyenangkan, yaitu kita sama-sama mengerti apa itu makna toleransi.
toleransi, lakum dinukum waliyatin. Bukan berarti toleransi itu terus Natalan melu Natalan, Idul Fitri melu Betul, sholat Id, betul. enggak seperti itu. Bukan Tapi ya itu. itu tadi Ya. lakum dinukum waliyatin dalam hal muamalah saja, bukan dalam hal ubudiyah seperti itu. Mungkin saya masih sedikit pengalaman Bu dosen karena hanya seorang praktisi bukan akademisi gitu. Matur nuwun Bu dosen. Sama-sama. Oke, saya mau terima kasih atas pendapatnya dari Pak Puji ya, pengalamannya ketika menghadapi satu lingkup masyarakat yang memiliki keanekaragaman tidak hanya budayanya tetapi juga agamanya ya. Di sini kita belajar ya dari Pak Puji bagaimana sih kita seharusnya melakukan atau bergaulnya ya dengan menyikapi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, kita dapat ilmu baru dari Pak Puji ya. Kalau tadi jenengan bilang, oh saya praktisi, Anda ya Bu dosen lebih ini, enggak. Kita tuh sama-sama belajar, Bapak Ibu ya, di sini sama-sama belajar terkait dengan bagaimana sih sikap kita. Nah, memang betul ya, tadi saya mengutip sedikit pendapatnya Pak Puji yang terkait dengan tadi ya Rasulullah. Saya ingat cerita dari teman saya kemarin karena yang mengampu mata kuliah PAI waktu itu ya, beliau memang pakemnya di situ. Beliau menjelaskan ya pas ketika mengisi tentang moderasi beragama ya. Oke, Nabi aja ketika ada kalau nggak salah siapa ya saya lupa namanya, itu memang beda keyakinan ya, agamanya dia Nasrani. Beliau itu sakit ya masih sabar kayak nyuapin itu lah ya, yang ada kisah seperti itu ya Pak Puji ya kalau nggak salah ya, disuapin ya walaupun bapaknya bertindak kasar ya, tapi tetap beliau itu baginda Rasulullah itu sabar menyuapin sampai suatu ketika, loh ini kenapa yang nyuapin saya kok ganti orangnya, kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah cerita seperti itu. Iya, betul. Itu orang-orang tua yang mengemis karena dibuang sama keluarganya, beragama Yahudi, Iya, tunanetra. Terus betul. akhirnya setiap hari itu di pinggir pojok pasar Madinah itu menghina Rasulullah. Pokoknya jangan dekat-dekat dengan Muhammad bin Abdullah yang mengaku-ngaku nabi, mengaku-ngaku khotamul anbiya, penutup para nabi Betul. dan sebagainya. Ternyata Betul. justru Kanjeng Nabi yang pertama kali memberikan 2 keping dinar, 2 koin dinar, yaitu emas. Kalau dirham kan perak, dinar. Iya. Dan itu sahabat sebetulnya mau mencaci maki si orang tua yang buta yang Yahudi itu, tapi justru malah dilerai. Sebentar lah, itu siapa? Ternyata itu adalah Rasulullah sendiri yang memberikan koin emas atau dinar itu, dan setiap hari Rasulullah menyuapi, membawakan makanan Betul. untuk sarapan, makanan untuk makan siang, dan luar biasa. Seperti itu, Bu Desa. Iya, jadi di agama kita sendiri saja sudah diajarkan seperti itu ya, cinta damai ya. Kita tidak memprovokasi, ya kayak tadi agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kita saling hidup berdampingan ya, damai. Damai itu kan indah ya, tapi ada beberapa yang saya sebutnya kayak garis keras yang ke kiri ya ibaratnya. Kalau moderat kan di tengah-tengah ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah itu yang justru harus kita waspadai. Kalau saya mendengar kutipan tadi ada sebuah pernyataan dari sebuah mana tadi yang mengatakan bahwa sepertiga lokasi itu adalah diambil sama ini, dan kemudian bagaimana kalau didirikan pesantren ya, pondok ya semacam itu. Sebenarnya itu bukan solusi ya. Kalau kayak gitu menurut saya malah memicu ini ya percikan api ya Pak ya. Karena apa sih kita untuk mensiarkan agama kita itu tidak dengan jalan kekerasan ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Kita kan harusnya dengan cara ya tadi santun ya, damai. Oke, kalau beliau tidak mau ya kita tidak memaksakan. Dan bagusnya juga tidak semua di wilayah loh Pak. Saya menemukan ya, saya tidak menyebutnya di daerah mana, tapi saya pernah menemukan itu ada kristenisasi, itu ada dulu nyata malah Pak ya. Kalau di tempat Bapak malah ini tidak ada, kemudian saya berdampingan itu malah justru toleransinya sudah baik ya. Hanya saja takutnya ketika ada gejolak yang muncul ya memang efeknya langsung kemana-mana. Efeknya langsung kena, karena beragam sih di wilayah itu kan beragam ya. Beda dengan yang kami tinggal di Kudus ya, ada sih sebagian, tapi kan tetap kami yang mayoritas ya, mereka minoritas tidak begitu banyak beda agama, dan tetap kita saling berdampingan. Mohon maaf Bu dosen, menyela. Ya, silakan.
Untuk kristenisasi memang Bu dosen, jujur saya salah satu anggota DIC, Dejuk Deja Islamic Care, yang mana kita akan delegasikan ke tempat-tempat yang rawan kristenisasi. Nah, saya itu memang lucunya gini, maksud dari assessment saya atau survei saya gitu ya. Kalau di tempat saya sendiri kok adem ayem, Nah, tapi betul. daerah, mohon maaf Bu dosen, saya Betul. buka ini ya, Iya, di silakan, Kak. Sentolo Kulon Progo ini baru panas. Dan saya sama teman-teman tim di IC itu yang mengawali untuk membuka. Di lingkungan Sentolo Kulon Progo itu ada desa atau dusun pokoknya, itu berapa hektar itu pembebasan lahan. Katanya akan dibangun pabrik pengepakan, pengemasan teh celup dan kopi. Oh, Ternyata itu dibikin dananya langsung dari Jakarta dan itu kaki tangannya Vatikan. Berarti itu kan Katolik kalau Vatikan. betul, Itu betul, memang betul. digunakan untuk susteran, yang mana dari kota Jogja itu di daerah Jetis, Tugu Jogja itu ke utara itu ada susteran yang sudah tidak bisa digunakan lagi, maka akan dilemparkan, akan diibaratkan ekspansi gitu lah ya, untuk dakwah bagi mereka, dakwah di daerah Sentolo. Yang membuat kita kaget adalah Sentolo itu salah satu tempat di mana Kabupaten Kulon Progo yang kuat Islamnya, NU-nya kuat, Muhammadiyahnya juga kuat, termasuk Pak Lurah di Sentolo itu Muhammadiyah yang kuat. Kok bisa kecolongan gitu? Sehingga saya setiap bulan sekali itu mendampingi di sana untuk memfollow up remaja dan anak-anak TKA TPA dan madrasah diniyah Betul. di sana. Jadi memang saya itu kadang dilematis, neng omah duwe tonggo Katolik, adem ayem, ora ono kristenisasi. Iya, Tapi betul. di luar rumah saya yang insya Allah menjadi yang terdepan berani mati karena untuk membendung kristenisasi, penetrasi kristenisasi, saya harus mendampingi saudara Muslim yang tadinya kalau di daerah utara Sentolo itu ada masih daerah Kulon Progo itu tadinya 40 kakak itu Muslim berubah menjadi 2 kakak yang Muslim, yang lainnya Betul, mengikuti di Mboro itu. Nah, itu juga problem untuk saya pribadi Bu Dosan. betul, betul, Memang Pak. PR besar. Mohon maaf ini. Iya, enggak apa-apa, kita sharing aja Bapak Ibu ya, terkait masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, berarti ini ya Bapak ya, kedok ya tadi ya, mau membangun pabrik itu hanya kedok saja, berbalut, berbalut kristenisasi. Iya, berarti ini lebih ke ya gimana ya, sama-sama Katolik tetapi yang satu tidak ada visi misi tertentu ya Bapak ya, yang satu melaksanakan ya sesuai dengan ajarannya masing-masing, tapi yang satu ini ada misi tertentu. Nah ini alangkah baiknya jika ya betul tadi pencegahannya ya kita dekati ya, terutama untuk anak muda ya Pak ya. Kalau generasi tua insya Allah sih ya sedikit kemungkinannya, tapi generasi muda kalau tidak diajarkan, apalagi sekarang kan ilmu agama yang diperoleh di sekolah itu sedikit ya, apalagi kalau di sekolah umum ya sedikit dan jarang anak yang masih mau sekolah TPQ, sekolah diniyah, kalau di tempat saya dulu namanya gitu ya, sekolah diniyah itu jarang ya, ngaji tiap habis maghrib itu jarang ya sekarang ya. Kalau tidak didekati ya untuk anak-anak muda ya takutnya memang betul masuk ke kristenisasi, karena mereka tuh kalau saya pernah ini ya, ibu mertua saya ya cerita di daerah beliau, caranya tuh halus ya sebenarnya Bapak Ibu, caranya tuh halus, tapi mereka tuh sebenarnya tidak sadar kalau sebenarnya udah dimasukkan ke situ. Ya ini yang harus diajarkan kepada anak muda khususnya, bagaimana caranya membendung ya. Ya tentu saja ketika kita mau menolak ya dengan bahasa halus, dikhawatirkan kalau sama-sama kenceng itu ya takutnya ya bisa memicu konflik juga. Nah ini kalau memicu konflik kan akhirnya ya terjadi kerusuhan ya kan, kerusuhan terus biasa ya mengatasnamakan agama. Nah ini yang kadang buat saya agak kurang sreg ya, kok segala sesuatu itu mengatasnamakan agama ya, agama X, agama Y ya, padahal saya yakin di kitab sucinya asli ya, yang asli ya, itu kan sebenarnya juga mengajarkannya ya sama-sama cinta damai ya, tidak ada visi misi tertentu ya. Kalau saya pernah diskusi sama teman untuk yang kitab Injilnya ya, misalnya saya sebut Injil ya, Injil itu sebenarnya ya menjelaskan, yang asli itu menjelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan ya, tapi seiring berjalannya waktu yang namanya kitab mungkin beberapa kali cetak, ada yang nyelipke semacam itu dan itu yang dipakai sekarang. Nah akhirnya ya itu tadi
mengakui bahwa maaf, Isa itu adalah Tuhan di agama Nasrani ya, semacam itu. Oke, Pak Puji berarti dalam waktu dekat ini masih sering ya mengkondisikan ya, memantau lokasi daerah tersebut jangan sampai kecolongan lagi ya Pak ya berarti. Iya, itu dari tadi berapa 30 kakak ya? Mohon mohon doanya Bu dosen Iya. karena memang kebetulan saya di Kementerian Agama sebelum Pak Jokowi jadi presiden itu memang saya udah sejak 2011 itu sebagai penyuluh agama honorer di Kementerian Agama. Terus alhamdulillah pengestunipun Bu dosen tahun 2011, 2012, 2013 saya juara 1 untuk lomba dai penyagama honorer tingkat DIY dan mendapatkan piala dari Kementerian Agama RI sama uang pembinaan dan mendapatkan kesempatan setiap acara sekaten itu ngisi dakwah di panggung utama sampai hari ini. Tapi karena berhubung pandemi Covid, sekaten sudah nggak ada Bu dosen. Jadi memang banyak vakum. Kebetulan sebelum saya dapat informasi beasiswa PJJPA ini, memang kebetulan saya juga aktivis gitu. Jadi alhamdulillahnya itu intinya ureti manfaat untuk umat gitu. Ya betul Bapak. Ya, ini masih Bu dosen, masih panas tapi tidak sampai ke mass media, nanti tidak berujung konflik horizontal. Betul Pak. Kalau sampai ini wartawan tahu tuh biasanya makin ini ya Pak ya. Bukan apa ya, bahasa ya Pak ya. Kembali ke bahasa. Kadang bahasanya itu diolah ya, terus akhirnya ya memicu, malah tambah memicu ya. Jadi kalau karena zamannya kan maha benar netizen dengan segala tulisannya gitu loh. Sehingga kita sebagai public figure ya hati-hati banget juga kan gitu. Iya betul. Iya. Ya bahasa itu tadi ya Pak ya, bahasa ya kan, kemudian kadang ya kembali lagi ke budaya kita lagi ya Pak ya, netizen ya istilahnya ya di penggunaan media sosial, terus yang komen netizen itu kadang mereka tidak melihat duduk perkaranya dulu, tetapi lihat ke komentar-komentarnya aja langsung ditanggapi ya seperti itu yang dia lihat. Nah itu yang bahayanya di situ Pak, ya kan, yang dia baca seperti itu udah langsung aja ikut komen, padahal berita yang sebenarnya bukan seperti itu. Nah itu yang justru memicu ya Pak ya konflik ya di antara kita ya sesama ya, khususnya yang memang di daerah rawan semacam itu. Jadi ya kita sambil mengajari ke siswa bagi Bapak Ibu yang kebetulan mengajar di sekolah agar lebih bijak menanggapi isu-isu atau berita yang hoax-hoax semacam itu. Jangan ikut tren ya, ikut komentari ya, karena salah berkomentar itu bisa membahayakan semuanya ya. Saya ambil contoh, ini yang secara umum aja ya Bapak ya, secara umum ya. Ada sebuah kasus ya dikomentari ini apa namanya, mulai dari gaya hidupnya, segala sesuatunya itu dicibir terus ya. Akhirnya tidak betah ya. Kalau tidak betah itu kan kadang pelampiasannya itu ke hal-hal yang negatif ya, akhirnya memilih untuk bunuh diri misalnya. Nah itu kan juga akhirnya mengakibatkan apa ya, kerugian bagi orang lain ya, kerugian bagi orang lain. Jadi hati-hatilah ketika kita menggunakan media sosial, khususnya ke penggunaan bahasa, itu juga harus waspada gitu ya. Oke, pembahasan kita hari ini sangat menarik ya, diberikan contoh real oleh Pak Puji ya terkait kondisi yang ada di daerahnya. Kemudian saya lanjutkan dulu ya Bapak ya, ini masih ada sedikit yang harus saya bahas ya. Ini ada kaitannya juga, nah ini penting ini kaitannya dengan apa yang dikemukakan oleh Pak Puji tadi, urgensi integrasi nasional ya. Nah, intinya kalau saya membaca teori, intinya bagaimana sih kita menjembatani agar tidak terjadi konflik ya, tidak menyinggung SARA ya intinya ya, tidak menyinggung SARA. Perbedaan ras, agama udah ya. Negara sudah mengatur, sudah ada kebijakan, berarti itu kan sah ya, legal semacam itu, bukan ilegal. Jadi untuk apa kita memperdebatkan sesuatu yang justru bisa memperpecah persatuan dan kesatuan macam itu ya. Jadi masalah agama sudah tidak kita permasalahkan ya. Yang penting tadi ya agamamu, agamaku ya agamaku. Kita wujud toleransinya seperti yang dikemukakan oleh Pak Puji tadi,
Bukan berarti terus kita mengikuti ya misa Natal misalnya, tidak, tapi kita menjaga keamanan dan ketertiban itu sudah salah satu cara menjaga agar untuk mewujudkan toleransi di antar umat beragama semacam itu. Ya. Kemudian yang terakhir ini dia ancamannya ya. Ancamannya itu bisa dari dalam jelas, bisa juga dari luar. Ya. Dari dalam itu tadi perbedaan-perbedaan yang ada, kemudian ada yang memprovokatori, kemudian kalau ancaman dari luar intinya ya ini masuknya budaya asing yang ada di Indonesia tanpa kita saring, tapi langsung kita adopsi, kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan maraknya itu anak muda, generasi muda itu sudah dengan bangganya ya, misalnya jalan-jalan ya, pakaiannya ya Bapak Ibu ya, kita ya tidak harus terus berpakaian harus tertutup kan enggak ya Bapak Ibu ya, yang penting menutup aurat ya, kita tahu batasan aurat kita kan. Ya kalau perempuan wanita itu sampai apa batasannya, laki-laki sampai apa, yang penting kan ke situ ya untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi anak-anak muda kita kalau kita perhatikan ya senang ya, kayak kemarin yang masih hangat-hangatnya tuh apa tuh Citayam Fashion Week ya, Citayam Fashion Week, wih pakaiannya ya kan unik-unik sekali ya, yang ya cowok tapi kok agak belok gitu kan ada ya Bapak Ibu ya, malah itu kemudian dijadikan kayak tren ditanya, di interview, dan malah dia dengan santainya itu bangga ya kalau saya itu laki-laki yang seperti ini. Nah itu kan miris ya Bapak Ibu ya, generasi muda kok seperti itu, laki-laki kok mirip kayak tuh cewek gitu ya, pakaiannya juga kayak cewek, lazimnya cewek, kelihatan kusernya dan sebagainya, ganjen kayak gitu, itu kan ya miris sekali ya Bapak Ibu ya, jika tidak dibekali dengan ilmu agama di rumah yang kuat, karena anak-anak itu kan hampir waktunya itu lebih banyak di luar ya. Saya tidak memungkiri bahwa Bapak Ibu, orang tuanya itu kerja ya, kerja. Kontrol terhadap pergaulan anak itu sudah mulai agak berkurang ya. Saya sendiri saja, saya ambil contoh saya sendiri aja. Saya sama suami saya ya sama-sama kerja ya, anak ya kita titipkan semacam itu. Jadi lebih banyak kan dia lingkungannya di teman-temannya. Tapi bagaimana menjembataninya ya berarti harus ada kontrol juga, jangan sampai lost ya. Ya udah yang penting anak anteng dalam HP, lihat HP ya. Udah ya tidak seperti itu, tetap kita ada batasannya karena segala informasi aksesnya itu mudah sekali ya lewat HP, di YouTube, info-info itu banyak sekali sehingga itu bisa memicu bagi si anak untuk melakukan hal-hal yang di luar budaya kita semacam itu. Oke ya, ada yang bisa menyimpulkan Bapak Ibu untuk integrasi nasional versi Bapak Ibu itu yang bagaimana cara mencegahnya atau ada kata-kata? Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya, dari Pak. Abdul Wahid Jepara. Oh ya, Jepara tetangga ya Pak? Iya, ya, Jepara. Terima ya, kasih Pak. Bu atas waktunya yang diberikan. Ya, silakan, tambahan dari kami, untuk mengatasi kenakalan remaja itu ada beberapa cara yang efektif. Di antaranya pertama adalah menanamkan nilai-nilai agama dan implementasinya. Yang kedua, keteladanan dari semua pihak, terutama dari guru dan orang tua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdul Wahid atas tambahannya. Nah, kalau dari Bapak Ibu yang lain bagaimana untuk mencegah perpecahan ya, khususnya di generasi muda ini ya supaya mereka tidak kehilangan identitasnya. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Silakan. Ya, tadi Ibu, apakah suara terdengar? Ya, Bu Rita, terdengar jelas. Silakan Ibu. Ya, izin menambahkan kesimpulan ya Ibu ya. Okay. Untuk menjaga nasionalisme atau meningkatkan integritas negara itu kalau menurut saya memang terdapat perbedaan antara pendidikan kita zaman dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu itu ada pendidikan kayak penataran P4. Jadi nasionalisme kita dari ketika SD ya Bu ya itu sangat-sangat dipupuk sehingga
sampai sekarang di usia saya sekarang itu ketika mendengarkan lagu Indonesia Raya, ketika upacara itu sikap sempurnanya itu masih ada, masih tertanam. Berbeda dengan anak-anak zaman sekarang, contohnya di anak saya sendiri, karena memang sekarang sekolah-sekolah sekarang mungkin upacara itu tidak selalu setiap hari Senin. Ada 2 minggu sekali atau bahkan mungkin 1 bulan sekali. Kemudian miris juga melihat anak-anak sekarang tuh ketika mendengar lagu Indonesia Raya harus berdiri, harus sikap sempurna, itu tidak banyak bertanya kenapa ya harus begini, kenapa harus begitu. Artinya ketika dari dasar pendidikan dasarnya itu masih kurang ditanamkan tentang nasionalisme, tentang pendidikan kewarganegaraan. Kalau dulu kan kita pembukaan undang-undang itu hafal, kemudian pasal-pasal UUD 45 itu hafal semua. Kalau sekarang kan enggak ya Bu ya untuk anak-anak sekarang. Jadi memang kalau menurut saya untuk meningkatkan nasionalisme ya dari pendidikan dasar kita, terutama di SD mungkin ya Bu, itu sudah ditanamkan lebih banyak, nggak porsinya mungkin ditambah ya Bu, seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rita atas simpulan dan tambahannya. Ya, memang betul ya. Kalau saya tadi Ibu menyinggung lagu Indonesia Raya, saya jadi teringat ya, ketika anak mendengarkan lagu, mohon maaf ya, ini yang lagi ngetren ya Bapak Ibu ya, misalnya rungkat ya Bapak Ibu ya, wah langsung hafal, wah nyanyi ya. Tapi ketika disuruh, ayo nyanyi lagu wajib misalnya Garuda Pancasila, lagunya gimana Bu? Kan udah hafal ya Bapak Ibu ya. Itu sebenarnya kan sudah contoh nyata ya, jadi mereka tuh lebih anak padahal usia anak SD ya, anak SD itu nyanyi lagu rungkat, lagu apa yang dulu lagi ngetren misalnya apa itu ya, Mendung Tanpa Udan dan sebagainya, mereka tuh langsung fasih hafal ya. Tapi di lagu Indonesia Raya, lagu wajib nasional itu mereka tidak hafal. Tapi kalau kita amati untuk kurikulum yang sekarang sebenarnya sih sudah baik ya Bapak Ibu ya, ada peningkatan juga ke pendidikan nilai karakter, kemudian sebelum pelajaran dimulai itu ada menyanyikan lagu wajib, lagu nasional sudah mulai dibenahi. Cuma memang tantangannya ya tadi arus globalisasi yang begitu cepatnya ya, begitu derasnya. Kita tidak mungkin meninggalkan itu ya, kita pasti mengikuti dengan perubahan-perubahan yang ada di era globalisasi ini. Dan peran dari guru itu bisa berjalan dengan baik itu jika diimbangi juga dari peran orang tua dan di sekitarnya. Kalau semua dibebankan ke guru kayak nanti nggak ada yang mau kuliah di keguruan ya kayak Bapak Ibu ya. Kenapa? Wah beban saya berat ya Bu. Hidup aja saya udah berat Bu, apa ini tambah ini Bu. Anak-anak sekarang kayak gitu ya Bu ya. Jadi semua lapisan ini ya kita saling bahu-membahu mengajarkan pendidikan karakter ya khususnya kepada anak, karena kita ngajar ya. Saya jadi ingat yang pernah saya kutip dulu pendapat dari almarhum Mbah Maimun Zubair. Pinter ya, ngajar itu tidak harus pintar ya anaknya ya. Saya tujuan ngajar itu tidak harus memintarkan anak ya. Urusan pintar itu adalah urusan dari dia dengan Allah ibaratnya kayak itu ya. Tapi yang paling penting itu adalah menanamkan nilai karakternya. Karakter itu sangat penting. Orang pintar karakternya kurang juga nanti bisa takutnya ketika dia menduduki posisi sebagai tertinggi takutnya ya menyelewengkan seperti itu. Tapi kalau dengan menanamkan nilai karakter itu ya paling tidak membentengi meskipun godaan di sana sini pasti ada untuk orang-orang yang memiliki akhlak yang baik, itu biasanya godaannya pasti banyak ya, ancaman-ancaman itu pasti ada. Tapi kita tanamkan aja pendidikan nilai karakter, kemudian kalau bisa pembelajarannya itu tidak hanya sekedar teori ya Bapak Ibu ya, tapi langsung kita praktikkan. Misalnya kayak menjaga kebersihan, berarti paling tidak ketika ada sampah atau apa jangan jangan hanya gurunya bilang atau orang tuanya ya ibunya bilang, lah ada sampah dipungut. Nah, kadang kalau seperti itu anak nanti, aduh Bu, dari tadi kok disuruh terus. Baiknya kita lakoni bareng. Kayaknya kalau dilakoni bareng itu kan jauh lebih membekas ya. Jadi pembelajarannya itu langsung kepada implementasinya, tidak hanya sekadar teori-teori saja. Ya.
Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau menyimpulkan? Masih ada waktu. Sebentar lagi mic-nya kayak mau mati nih ya. Oke, sebelum mic-nya ini berakhir, saya mau ambil sesi foto dulu ya untuk Bapak Ibu ya. Mohon mengaktifkan kameranya, on-kan kameranya. Oke, saya hitung 3 kali ya. Nanti ada beberapa sesi ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, siap ya Bapak Ibu. Ya, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Saya copy paste terlebih dahulu. Oke, berikutnya saya ubah dulu tata letaknya ya. Oke, tambah lagi 3, 2, 1. Oke ya. Ubah tata letaknya. Oke, cukup ya. Oke. Kalau ada yang tidak kejepret tadi mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hari ini sehat selalu ya Bapak Ibu ya. Yang tadi ada hujan 24 jam yang banjir, semoga banjirnya lekas surut. Sehat selalu untuk Bapak Ibu, dan kita ketemu lagi di lain waktu secara sinkronus ya. Nanti pertemuan lagi kita ketemu secara sinkronus. Terima kasih atas semangat dari Bapak Ibu. Dan hari ini saya juga mendapatkan ilmu baru dari Bapak Ibu ya. Kita saling belajar, saling sharing, kita saling melengkapi semacam itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Mohon maaf tadi saya lupa ya tidak membuka dengan doa. Ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri aja dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Terima ya Bu. kasih. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu bisa live untuk melanjutkan aktivitasnya.